Minggu. Bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, sebaiknya kita mengawali ibadah kita dengan saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Kita angkat pujian dengan lagu Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Sekolah minggu kita akan mulai ibadah kita. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat karunia-Mu Bapa. Pada saat ini Tuhan, anak sekolah minggu telah datang di hadapan-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan untuk memulai ibadah ini Tuhan, yang dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan, berkati anak sekolah minggu Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan penuh sukacita dan damai dari-Mu Bapa. Dan juga Tuhan, Kau berkati setiap sekeliling anak sekolah minggu Tuhan, yang Kau tahu Tuhan pada saat ini masih banyak kami dalam percobaan Tuhan. Kiranya Kau jauhkan kami Tuhan dari segala cobaan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami, kiranya Kau memberkati ibadah kami. Amin. Oke, kita masuk lagi dalam ibadah kita. Kita angkat pujian kita, dengar Dia panggil nama saya dengan penuh sukacita ya. Hukum Taurat kita pada minggu ini adalah hukum Taurat yang kedua. Kita ucapkan sama-sama ya anak sekolah minggu. 1, 2, 3. Tidak kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di dalam tanah, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Adik-adik masih semangat kan? Kita angkat lagu pujian dari lagu Dalam Nama Yesus sambil bertepuk tangan ya.
Ayat epistel kita sekalian ayat hafalan pada minggu ini tertulis di dalam Daniel 3 ayat 17 sampai dengan 18. Kita baca sama-sama ya, Daniel 3 ayat 17 sampai dengan 18. 1, 2, 3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kita angkat pujian kita lagi dengan judul lagu Kerja dengan Tuhan Selalu Manise. Anak-anak sekolah minggu, kita masuk ke warta sekolah minggu. Nama minggu kita hari ini yaitu Minggu Eksaudi, yang artinya Tuhan mendengarkan seruan anak orang percaya. Tertulis di Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayat 34. Ini warta untuk anak-anak kami sekolah minggu dengarkan. Anak-anak sekolah minggu diharapkan untuk tetap datang sekolah minggu atau hadir di sekolah minggu di rumah guru sekolah minggu atau di rumah masing-masing dengan bantuan panduan sekolah minggu dari YouTube. Dan lagi, anak-anak sekolah minggu jangan pernah lupa untuk berdoa agar pandemi COVID-19 yang meresahkan seluruh dunia ini segera berlalu. Jangan lupa ya anak-anak. Demikianlah warta sekolah minggu hari ini. Adik-adik, masih semangat kan? Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Yesus
Sekolah minggu, persiapkan hati dan pikirannya. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Ya Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Hingga pada hari ini kami beroleh napas kehidupan dan kesehatan. Tuhan, saat ini kami berkumpul di tengah-tengah rumah kami masing-masing dan di tengah-tengah rumah guru sekolah minggu untuk ibadah sekolah minggu. Dan saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Berkati kami dan urapi kami, sehingga kami beroleh Roh Kudus untuk mengerti dan percaya akan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah sekolah minggu saat ini tertulis dalam Daniel pasal 3 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Daniel pasal 3 ayat 24 sampai dengan 29. Inang baca untuk kita semua, kita dengar dan kita baca dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wali, wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku akan mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan ikuti bagaimana sih cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kok mereka bisa sampai ke pembuangan Babel? Allah menghukum bangsa Israel dan membuang mereka ke Babel. Babel saat itu dipimpin oleh raja yang kejam, yaitu Nebukadnezar. Sadrak, Mesak, dan Abednego juga ikut terangkut ke pembuangan Babel. Di Babel, Raja Nebukadnezar membangun patung yang sangat besar dan tinggi sekali. Semua orang dipaksa untuk sujud menyembah patung itu. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau. Mereka dipanggil ke istana raja. Lalu Raja Nebukadnezar menanya mereka, apakah betul kalian tidak mau menyembah patungku? Jika demikian, kalian harus memilih 2. Kalian menyembah patungku, atau kalian dibakar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, tidak, kami tidak mau menyembah apapun kecuali Allah kami,
Kami yakin Dia akan menyelamatkan kami. Raja sangat gusar. Dia meloncat dan marah, berkata, kalian harus dibakar ke perapian yang menyala-nyala. Mereka digiring ke perapian yang menyala-nyala. Sungguh panas sekali, sehingga setiap orang yang dekat terasa terbakar. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke perapian itu satu persatu. Apinya sangat panas, sehingga dua pengawal yang dekat itu langsung jatuh pingsan dan mati. Tidak lama kemudian, Raja Nebukadnezar memandang ke api itu. Dia sangat heran. Mereka tidak kenapa-kenapa. Dan paling mengejutkan, ada 4 orang dalam perapian itu. Sehingga ia memanggil serdadunya. Serdadu, bukankah kita melemparkan 3 orang saja dengan tangan terikat? Tapi saya melihat ada 4 orang di sana. Dan tidak terjadi apa-apa. Sehingga Raja Nebukadnezar memanggil, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba Allah, ayo keluarlah. Seketika itu mereka keluar dan tidak ada yang terjadi dengan tubuh mereka. Mereka sujud menyembah Tuhan. Dan saat itu Raja Nebukadnezar membuat suatu perintah bahwa semua orang harus menghormati Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jika tidak, maka ia akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirubuhkan. Sedangkan Sadrak, Mesak, dan Abednego diberikan kedudukan yang tinggi oleh Raja Nebukadnezar di Babel. Demikian juga kita anak-anak sekolah minggu. Jangan takut, jangan gentar. Kalau kita diancam oleh orang lain mengatakan, kamu harus berbohong, kamu harus mencuri, atau kamu harus mengucapkan saksi yang salah. Kalau tidak, kamu tidak akan aku temani lagi. Kami tidak mau bergabung denganmu. Jangan takut, sebab Allah di pihak kita. Allah akan menyelamatkan kita. Kita justru harus berani mengatakan iya jika ya dan tidak jika tidak. Karena Tuhan Yesus Kristus akan membela kita. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dibela oleh Allah dan diselamatkan dari perapian yang menyala-nyala. Sehingga semua orang yang melihat dan raja tunduk dan takjub melihat Allah mereka. Kita juga sebagai anak sekolah minggu harus menunjukkan ke seluruh dunia dan kepada semua pemimpin dan pemerintah. Sehingga mereka juga takjub melihat Allah kita, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dari perbuatan kita yang selalu jujur, perbuatan kita yang selalu baik, dan sikap kita yang sopan, dan tidak pernah membalas dendam, selalu mengasihi. Sehingga dunia ini mengetahui bahwa Yesus Sang Juru Selamat adalah Allah penyelamat, Allah pembebas, dan Allah yang penuh dengan kasih. Jangan takut ya menyatakan kebenaran. Contohnya, jangan malu ketika berdoa makan di rumah makan yang di sekelilingnya banyak yang tidak seagama denganmu. Jangan takut juga jika ada orang yang membuat kesalahan dan melakukan hal yang jahat seperti mencuri, katakan saja supaya dia juga dapat diselamatkan. Demikian firman buat kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu. Kami telah mendengar firman-Mu yang mengajari kami untuk setia, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kami juga akan setia, kami tidak takut, tidak gentar, dan tidak malu menyatakan Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh dunia ini, saat dimanapun dan saat melakukan apapun yang terbaik bagimu. Sehingga kami menjadi saksi-Mu di seluruh dunia, sehingga seluruh orang bertekuk lutut dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak sekolah minggu,
Kita akan mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan. Kita serahkan persembahan kita dengan bernyanyi di son adong bubuan Tuhan. Kita telah menyerahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan menyerahkannya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala berkat dan kasih-Mu yang kami rasakan hingga pada saat ini. Kami boleh bernyanyi, berdoa, memuji nama-Mu. Kiranya seluruh puji-pujian kami dan persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Berkati orang tua kami Tuhan dalam setiap pekerjaannya, sehingga kami boleh memberi yang terbaik melalui persembahan kami. Itu Bapa, terimalah seluruh persembahan kami ini yang kami serahkan dalam kerendahan hati melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Dengarlah kami saat kami bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa